نبدأ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذه المحاضرة الثانية واللقاء الثاني الذي عنوانه صفاء القلب وسلامته. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah ta'ala memulai kajiannya dan muhadharahnya dengan menyebutkan sebahagian dari khutbatul hajah, maka beliau mengatakan, maka ini adalah muhadharah kita yang kedua atau pertemuan kita yang kedua yang mengambil tema Safa'ul Qalbi wa Salamatuhu, yaitu kesucian dan keselamatan hati. سيكون الكلام عن هذا الموضوع المهم. Maka pembahasan kita berkaitan dengan tema yang sangat penting ini. وكلامنا فيه لأنه سبب من أسباب النجاة من عذاب الله. Dan kita membahas ini karena pembahasan ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab keselamatan dari azab Allah Ta'ala. حديثنا عن صفات القلب النقي من الأمراض والأوساخ المعكرة لحقيقة الاستقامة وجمال الحياة. Maka pembicaraan kita berkaitan dengan sifat-sifat hati yang bersih dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran yang merusak dan mencemari hakikat istiqamah, keistiqomahan seseorang dan keindahan hidupnya. كلامنا سيكون عن لذة يذوقها صاحب القلب السليم النظيف الطاهر. Dan pembahasan kita, pembicaraan kita berkaitan dengan sebuah rasa kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan oleh seorang yang memiliki hati yang selamat, yang bersih dan suci. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم كما قال ابن القيم. Maka kenikmatan yang mana yang paling nikmat dan kelezatan mana yang lebih lezat di dunia ini dibandingkan kesucian ataupun kebersihan dari hati yang bersih, yang selamat, ya, atau dada yang selamat, dan dia mengetahui tentang Rabb-nya, mencintainya dan beramal sesuai dengan bimbingan Rabb-nya, dan tidaklah kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan hati yang selamat. وقد أثنى الله على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji khalilnya, kekasihnya alaihi salam dengan sifat keselamatan hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya termasuk dari sifat Nabi Ibrahim adalah tatkala dia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang selamat. وقد أثنى الله عليه بذلك وحكى عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghikayatkan perkataannya tatkala Nabi Ibrahim mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wal qalbus salimu هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر
وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده عن الله. Maka hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, dari tipu daya, iri, dengki, kikir atau pelit, selamat dari kesombongan, dari kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada kepemimpinan, dan selamat dari segala penyakit atau segala kekurangan yang menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبره الذي أخبر به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. Maka hati yang selamat adalah hati yang selamat dari setiap syubhat yang akan atau yang bertolak belakang dengan khabar Allah yang Allah khabarkan di dalam kitabnya atau melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. قلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة وهوى ورغبة تعارض أمره سبحانه وتعالى. Dan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat dan hawa nafsu yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. القلب السليم هو الذي سلم من كل إرادة تزاحم مراد الله عز وجل. Dan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari setiap keinginan yang bertentangan atau menandingi dari keinginan Allah Azza wa Jal. إذا كانت نفسك تريد شيئا والله يريد شيئا آخر هنا تظهر سلامة القلب وصفاؤه. Maka ketika engkau menginginkan sesuatu dan Allah Azza wa Jalla menghendaki yang lainnya, perkara yang lain, maka dalam keadaan inilah akan terlihat mana yang hatinya itu adalah hati yang selamat. القلب السليم هو القلب الذي سلم من كل قاطع يقطعه عن الله. Dan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari segala sesuatu yang bisa memutuskan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. هذه القواطع والموانع والعوائق متعددة كثيرة في حياتنا. Maka hal-hal yang menjadi penghalang, yang menjadi pemutus antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini sangatlah banyak. قد تكون القواطع التي تقطعنا عن الله صحبة سيئة. Dan terkadang hal yang bisa menjadi pemutus atau penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah persahabatan yang buruk. فسلامة القلب بالتخلص وترك هذه الصحبة السيئة. Maka keselamatan hati adalah dengan seseorang meninggalkan dan menyelamatkan dirinya dari pertemanan atau persahabatan yang buruk. من القواطع التي تقطع العبد عن الله بعض البرامج والتطبيقات والمجموعات في الأجهزة. Dan demikian pula termasuk hal-hal yang bisa menghalangi atau memutuskan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya aplikasi atau grup-grup yang ada di dalam HP seseorang. فإذا وجدت أن قلبي بفتحها لا يكون سليما فالواجب التخلص منها والسلامة من شرها. Maka tatkala aku mendapati bahwasanya hatiku ketika aku membuka HP atau membuka aplikasi-aplikasi ini menjadikan aku terputus aku dengan Allah atau melarikanku dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya aku menghapusnya agar aku memiliki hati yang selamat dan bersih. القلب شيء عظيم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Perkara hati adalah perkara yang agung, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya di dalam jasad ini ada sebuah segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan apabila segumpal daging ini buruk, maka akan buruk pula seluruh jasadnya. فيجب المحافظة على صفائه وسلامته وطهارته ونظافته. Sehingga wajib untuk senantiasa memperhatikan dan menjaga atas kesucian hati, atas kebersihannya dan kemurnian hati tersebut. ويجب علينا أن نفعل كل وسيلة تصلح وتنظف وتصفي قلوبنا.
Dan wajib pula atas kita untuk melakukan wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang bisa memperbaiki hati kita, membersihkan dan mensucikan hati-hati kita. ويجب علينا أن نقطع ونبعد ونتخلص من كل وسيلة وعمل أو قول أو فعل لا يجعل قلوبنا سليمة. Dan demikian pula wajib atas kita untuk memutus dan menjauhkan segala wasilah atau perantara atau hal-hal yang bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang tidak suci dan tidak selamat. فسلامة القلوب وصفاؤها له وسائل أو لها وسائل تصفيها وتنقيها. Maka keselamatan dan kesucian hati memiliki faktor-faktor atau wasilah-wasilah agar seseorang bisa memperolehnya. وله موانع وحجب وعوائق تمنع وتحجب سلامته. Demikian pula keselamatan hati ini padanya ada mawani, ada penghalang-penghalang, ada hijab-hijab, penutup-penutup yang dengannya seorang terhalangi dan tertutupi untuk bisa mendapatkan keselamatan dan kesucian hati. ولا يتم للعبد السلامة مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء. Dan seorang hamba tidak bisa mendapatkan hati yang selamat secara mutlak kecuali dia bisa selamat dari 5 perkara. الأول, yang pertama, السلامة من شرك يناقض التوحيد, yaitu hendaknya dia selamat dari kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. الثاني, yang kedua, السلامة من بدعة تخالف السنة, selamat dari kebid'ahan yang menyelisihi sunnah. الثالث, yang ketiga, السلامة من شهوة تخالف الأمر الشرعية, selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah-perintah syar'i. الرابع, السلامة من غفلة تناقض الذكر. yang keempat, selamat dari ghaflah, rasa lalai yang merupakan lawan dari zikir atau mengingat Allah. وكذلك السلامة من الرياء الذي يناقض التجريد لله والتجرد لله والإخلاص لله. Demikian pula selamat dari perbuatan riya yang merupakan lawan dari seseorang bisa memurnikan dan mengikhlaskan amalannya kepada Allah. فهذه الأمور حجب وموانع تحجب سلامة القلب عن الله. Maka 5 perkara ini merupakan penghalang-penghalang dan tirai-tirai yang menutupi hati seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. فلا تجعل القلب سليما يصل إلى الله. فلا يصل القلب إلى الله. بهذه الخمسة. إذا وجد الشرك والبدعة فإن القلب يكون محجوبا لا يصل إلى الله. Apabila didapati salah satu dari 5 perkara ini, maka seseorang akan terhalangi untuk bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla. أيتها الأمهات المباركات. Wahai para ibu-ibu yang semoga mendapatkan berkahan. إن صفاء القلوب وطهارتها وسلامة الصدور ونظافتها ونقاء السريرة ونزاهتها من أعظم الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله وتجعل العبد محبوبا عند خالقه ومولاه. Sesungguhnya kesucian hati dan kebersihannya serta keselamatan hati, kemurniannya dan naqa'us sarirah, bersihnya batin seseorang, itu adalah amalan yang diantara amalan-amalan saleh yang agung yang mendekatkan seseorang kepada Allah dan menjadikan seorang hamba dicintai di sisi penciptanya dan maulanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. القلب المتصف بالصفاء والنقاء والطهارة والسلامة هذا قلب قد حاز وجمع صفات عظيمة مريحة للقلب. Hati yang disifati dengan hati yang suci, yang bersih, yang murni, yang selamat adalah hati yang mengumpulkan sifat-sifat
yang dengan sifat-sifat yang agung yang menjadikan hati itu menjadi tenang. هذه الصفات تجعل صاحبها في سعادة وانشراح وسرور وارتياح. Dan sifat-sifat ini menjadikan pemiliknya berada dalam kebahagiaan, dalam kelapangan, kegembiraan dan ketenangan. وتجعل علاقة العبد بمن حوله علاقة طيبة صادقة مملوءة بالصدق والرحمة والشفقة والعطف والود بين كافة فئات المجتمع وكافة فئات الأسرة ومن حولنا. Dan hubungan hati yang baik dan keselamatan hati, sifat-sifat hati yang tadi menjadikan hubungan seorang hamba dengan orang-orang yang berada di sekitarnya terjalin hubungan yang baik, hubungan yang penuh dengan kejujuran, yang dipenuhi dengan kejujuran, kasih sayang, kelemah lembutan, cinta kasih di antara seluruh masyarakat yang ada, demikian pula di antara anggota keluarga dan kerabat yang ada di sekitarnya. إن القلب حين يكون نقيا من الشحناء والبغضاء والضغينة سليما من الحسد والحقد والسخرية والعجب خاليا من الظنون السيئة والتفسيرات الخاطئة بريئا من التجسس والمراقبة لأحوال الآخرين هنا سيكون صاحبه سعيدا مسرورا سليما من الآثام مأجورا عند الله محبوبا عند الله وعند خلق الله. Sesungguhnya hati, ketika hati itu menjadi hati yang bersih dari permusuhan, dari kebencian, dari kesempitan, dan selamat dari iri serta dengki, dari kesombongan dan rasa ujub berbangga diri, demikian pula dia kosong atau selamat dari persangkaan-persangkaan buruk, penafsiran-penafsiran yang salah. Dia selamat, hati yang selamat dari memata-matai, tajassus, demikian pula selalu mencari, mengintai ataupun mengikuti keadaan-keadaan orang lain. Maka seorang yang selamat dari itu semuanya, pemilik hati tersebut akan menjadi seorang yang bahagia, seorang yang bergembira, yang selamat dari dosa-dosa, dan dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, mendapatkan kecintaan di sisi Allah, demikian pula kecintaan di sisi makhluknya. إنه ذلك القلب السليم الذي لا تجده إلا مملوءا بمحبة الخير وأهله وحريصا على وصول النفع إلى من حوله. Sesungguhnya hati yang selamat itu adalah hati yang engkau tidak mendapatinya kecuali dipenuhi dengan kecintaan kepada kebaikan dan ahlul khair, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, serta dia selamat, serta dia bersemangat untuk bagaimana manfaat itu sampai kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sahibul qalbi salim la tarahu illa badhilan nafsahu wa waqtahu fi fi'lil khair wa sun'il ma'ruf liman yahtajah wa fi janibil ilm fi janibil naf'i wan nushi wal irshad wa fi janibil ta'awuni wal musa'adati fi umurid dunya wa fi kulli majalin yastati'u an-naf'a fihi. Seorang pemilik hati yang selamat, engkau tidak melihatnya, tidak mendapatinya, kecuali dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Dia mengorbankan dirinya dan waktunya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf kepada orang-orang yang membutuhkannya, baik dari sisi ilmu ataupun manfaat, memberikan nasihat dan bimbingan, demikian pula dari sisi berta'awun, saling membantu, saling tolong-menolong dalam perkara dunia dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Al-qalbu salim sahibuhu la yarda an yusaba ahad min ikhwanihi al-muslimin wal-muslimat bimakruh fi dinihim aw sum'atihim aw 'urdihim aw amwalihim aw fi ayyi shay'in min jawanib al-hayah. Hati yang selamat, pemiliknya tidak akan rela bahwa ada salah seorang dari saudaranya, dari kaum muslimin atau muslimat, tertimpa sesuatu yang dia benci atau tertimpa sesuatu keburukan, baik dalam perkara agamanya ataupun dalam perkara kehormatannya, maka dia akan menjaga itu semuanya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Permisalan kaum mukminin di dalam kasih sayang dan kelemah lembutan cinta kasih di antara mereka bagaikan sebuah jasad yang satu. Apabila salah satu dari anggota jasad atau anggota tubuh itu merasakan sakit, maka rasa sakit itu akan dirasakan pula oleh anggota tubuh yang lainnya. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan suatu bangunan yang sebahagian menguatkan sebagian yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minatu as-sadiqatu salimatu al-qalbi tahzanu lima yusibu akhawatiha wa ikhwaniha al-muslimin. Maka seorang wanita mukminah dia akan merasa sedih dengan suatu musibah atau sesuatu perkara yang dibenci yang menimpa dari saudari-saudarinya muslimah. La tafrahu bi musibatin tanzilu ala ahad. Dia tidak bergembira dengan musibah yang turun atau menimpa seseorang. Wa la tashmatu bi aibin tarahu fi ahadin min ikhwaniha. Shamata. Dan seorang wanita mukminah dia tidak menampakkan kegembiraan ketika ada salah seorang dari saudaranya muslimah tertimpa suatu musibah. Al-qalbu as-salimu sahibuhu thabitun 'ala al-haqq ba'idun 'an al-idtirab wat-taqallub wat-talawun bal yaduru ma'a al-haqq haythu kan mutajarridun min al-hawa la yutabi'u hawah la fi al-aqwal wa la fi al-af'al wa la fi al-i'tiqadat wa la fi al-mu'amalah wal-hubb wal-bughd. Hati yang selamat, pemiliknya akan kokoh di atas kebenaran. Dia akan jauh dari kegoncangan dan berbolak-baliknya hati, demikian pula sikap talawun, berubah-ubah warna. Dan dia akan senantiasa bersama al-haq, bersama kebenaran apapun keadaannya. Hati tersebut akan kosong ataupun selamat dari hawa nafsu. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, baik dalam ucapan, amalan, keyakinan, ataupun muamalahnya, demikian pula dalam hal kecintaan dan kebencian. Sahibul qalbi salim la yantasiru li batilin ayyan kana sahibuh. Seorang pemilik hati yang selamat, dia tidak akan menolong kebatilan siapapun orang yang berada di kebatilan, di atas kebatilan itu. ولا يجامل فلانا في خطأ بسبب علاقة وود وصحبة. Dan dia tidak akan berbasa-basi dengan seseorang dikarenakan dia memiliki hubungan yang baik dengannya, kedekatan dengannya. ولا ينتقد فلانا بسبب نفرة أو موقف أو إساءة شخصية. Dan demikian pula dia tidak akan mengkritik seseorang dikarenakan sebab dia jauh darinya atau dia memiliki sikap yang buruk kepadanya atau dikarenakan permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi. ولا ينتصر لحظوظ نفسه. Demikian pula dia tidak akan menolong sesuatu dikarenakan itu berkaitan dengan kepentingan pribadi dirinya. بل هو متجرد لله. Bahkan dia adalah seorang yang ikhlas, murni melakukannya karena Allah. مخالف لهواه. Dan dia senantiasa menyelisihi hawa nafsunya. محافظ على منفعة دعوته ومجتمعه. Dan dia menjaga dari kemanfaatan yang ada pada masyarakatnya, demikian pula dakwah. يقدم المصلحة العامة على مصلحة نفسه الخاصة. Dan dia lebih mendahulukan kemaslahatan yang sifatnya umum dibandingkan kemaslahatan yang sifatnya khusus. ولا يحب أن يكون سبب شر وفساد وفرقة. Dan dia tidak ingin untuk menjadi sebab dari terjadinya atau munculnya kejelekan dan menjadi sebab perpecahan. Al-qalbu at-tahiru as-salimu qalbun yuhibbu lil muslimina wal muslimat ma yuhibbuhu li nafsihi. Hati yang suci yang selamat adalah hati yang dia mencintai untuk kaum muslimin dan muslimat sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Fa in kana mudarrisan aw kanat mudarrisatan فإنها تتعامل مع جميع الطالبات بسلامة الصدر وتعاملهن كما تحب أن يعامل بناتها. Maka apabila dia adalah seorang guru wanita, seorang mudarrisah, maka dia akan bergaul dan bermuamalah kepada seluruh murid-muridnya dengan hati yang selamat. Dia bermuamalah kepada mereka
sebagaimana dia mencintai putrinya, ya, putrinya mendapatkan pergaulan dan sikap yang baik. القلب النقي الطاهر لا يعرف المكر والخداع والحيل المحرمة. Maka hati yang suci, hati yang bersih, dia tidak mengenal adanya melakukan makar, melakukan tipu daya dan tipu muslihat yang diharamkan. وإن عرفه فلا يستخدمه خوفا من الله ديانة وتعبدا لله وحرصا على دينه واستقامته وسلامة قلبه. Andaikan dia mengetahuinya, maka dia tidak menggunakannya dikarenakan dia memiliki rasa takut kepada Allah dan sebagai bentuk dia beragama dan beribadah kepada Allah, semangat atas keselamatan dirinya dan keistiqomahan agamanya. Demikian pula karena dia ingin mendapatkan kesucian dan keselamatan hati. القلب النقي الطاهر قلب عرف حقيقة الاستقامة فاستقام ظاهرا وباطنا. Hati yang murni adalah hati yang mengetahui hakikat keistiqomahan, sehingga dia bisa menjadi seorang yang istiqamah baik secara zahir maupun batin. لأنه يعلم أنها لا تتحقق استقامته إلا بإصلاح الباطن والظاهر وتنقية القلوب والسرائر. Dikarenakan dia mengetahui bahwasanya tidak akan terrealisasi dan terwujudkan keistiqomahan itu kecuali dengan memperbaiki apa yang menjadi batinnya, apa yang menjadi permasalahan zahirnya, dan dia mensucikan hati dan apa yang ada di dalam batinnya. ولا طريق ولا مجال عنده للمخادعة والمراوغة والتصنع والتزين بما ليس فيه. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله فيما يأتي ويذر. Dan tidak ada jalan, tidak ada celah baginya untuk dia melakukan tipu daya, dia melakukan sesuatu sikap berpura-pura, berhias dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Mengapa? Dikarenakan dia bermuamalah kepada Allah dengan apa yang datang, dengan sesuatu yang datang dan pergi. Al-qalbu as-salimu at-tahiru an-nadhifu مستعد للتنازل عن حقوقه ومصلحته ومستعد لترك رأيه. Hati yang selamat لأجل إقامة دعوة ونشر علم وجمع القلوب ولا يرضى أن يكون سبب فرقة ومشكلات وشحناء وبغضاء وتعصب. Hati yang selamat adalah hati yang dia senantiasa siap untuk mengalah terhadap hak-haknya, terhadap kemaslahatan pribadinya, dan dia siap untuk mengalah dengan meninggalkan ide-idenya ataupun gagasan-gagasannya dalam rangka agar dakwah ini bisa tegak, agar terus tersebar ilmu ini dan terjaga persatuan hati. Dan dia tidak ridha bahwasanya dia menjadi sebab terjadinya perpecahan, menjadi sebab timbulnya berbagai permasalahan, permusuhan, kebencian dan sikap fanatik sebagian yang lainnya. القلب السليم الطاهر الحريص على النجاة عند الله لا يستعجل في تفسير الأمور ولا يتسرع في إصدار الأحكام ولا يتوسع في الظنون والتفسيرات للأقوال والأفعال والتصرفات، ولكنه يتأنى ويتريث ويتبصر فلا يقول قولا إلا وهو يعلم حقيقته ولا ينقل شيئا إلا وقد تيقن صحته وعرف نفعه وفائدته. Hati yang selamat, yang suci adalah hati yang memiliki rasa semangat untuk mendapatkan keselamatan di sisi Allah, sehingga dia tidak terburu-buru untuk menafsirkan perkara-perkara yang ada. Dia tidak terburu-buru untuk menerbitkan atau mengambil sebuah hukum kesimpulan. Demikian pula dia tidak berluas-luas di dalam hal persangkaan-persangkaan. Dia tidak memperturutkan persangkaan-persangkaan. Demikian pula penafsiran-penafsiran, baik itu kaitannya dengan ucapan-ucapan orang, ataukah perbuatan-perbuatan, ataukah kaitannya dengan sikap-sikap dan muamalah orang lain. Akan tetapi dia bersikap dengan sikap yang tenang,
dia mengamati, dia meneliti, sehingga tidaklah dia mengatakan sebuah ucapan kecuali dia telah mengetahui hakikatnya, dan dia tidaklah menukilkan sesuatu kecuali dia telah yakin akan kebenarannya dan dia mengetahui manfaat dan faedahnya. صفاء القلب وسلامته يعرف بالإقبال والحرص على ما ينفع. Keselamatan dan kesucian hati diketahui dari semangatnya dia untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. لذلك فالقلب الطاهر بسبب كمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائق القرآن ولا يتداوى إلا بأدوية القرآن. Hati yang selamat diperoleh dengan sebab kesempurnaan kehidupannya, demikian pula cahayanya dan kemurniannya, bersihnya dia dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, sehingga dia tidak merasa cukup atau merasa kenyang dari Al-Quran, dan dia tidak makna la yashba' min Al-Quran. Indahu ar-raghbah fil Quran la yamal minhu la yashba'. Maksudnya dia tidak merasa kenyang dari Al-Quran, maksudnya dia tidak merasa puas, bahwasanya dia terus bersemangat, tidak bosan dari Al-Quran, membaca Al-Quran dan yang semisalnya, sehingga dia tidak memberikan makanan kepada hati kecuali sesuai dengan hakikat-hakikatnya, dan dia tidak melakukan pengobatan kecuali dengan pengobatannya. ولهذا يقول ابن مسعود, oleh karena itu berkata Ibnu Mas'ud, لو صلحت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. Andaikan hati kalian لو صلحت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. Andaikan hati kalian adalah hati yang selamat, maka kalian tidak akan pernah merasa puas dengan kalam Rabb kalian, yaitu terus akan membacanya, tidak pernah merasa cukup sampai di sini, nggak pernah. لو طهرت قلوبكم. Andaikan hati kalian itu suci. ما شبعت من كلام ربكم أو من كلام الله. ما شبعت من كلام الله. Maka dia tidak akan pernah merasa bosan dengan kalamullah. هذا عثمان وليس ابن مسعود. عثمان بن عفان. Dan ini adalah athar dari Uthman bin Affan dan bukan dari Ibnu Mas'ud. فعلينا أن نراجع أنفسنا أين نحن من كلام الله. Oleh karena itu, hendaknya kita mengoreksi diri kita. Dari mana kita, posisi kita dengan kalamullah. وكيف حالنا مع كلام الله إذا أصابنا الضيق أو الألم؟ هل نحن ممن يرجع إلى كلام الله؟ أم نمسك كلام الله والمصحف في اليمين ونمسك الهاتف باليد اليسرى. Dan bagaimana keadaan kita ketika kita mendapatkan kesempitan, mendapatkan kesulitan? Apakah kita kembali kepada Al-Quran? Ataukah keadaan kita di tangan Al-Quran itu kita letakkan di tangan kita, namun di tangan kiri kita memegang HP? فالقلب الطاهر لا يمل من كلام الله. Maka hati yang selamat, hati yang suci itu tidak akan pernah merasa bosan dengan kalamullah. بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. Berbeda keadaannya dengan hati yang Allah tidak mensucikannya, maka dia mendapatkan asupannya dari makanan-makanan yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa atau hati itu, sesuai dengan keadaan hati itu, dari sesuatu yang sifatnya najis dan yang semisalnya. Al-qalbun najis, maka hati yang najis, idza ja'ahu adh-dhiq wal alam dhahaba yaftahu lahu shay'an yatasalla bihi min al-umur allati takunu fiha al-ma'asi. Maka hati yang najis apabila dia mendapatkan kesulitan atau kesempitan, maka dia terbawa suasana dengan sesuatu yang bisa mengantarkan dia kepada perbuatan kemaksiatan. Fayazdadu najasatan ila najasatih. Sehingga semakin bertambah kenajisan demi kenajisannya. Fayazdadu alaman wa dhiqan fawqa dhiqihi wa alamihi. Sehingga semakin bertambah rasa sakit dan rasa sempit
ya, ditambah lagi kesempitan dan rasa sakit yang telah dialami sebelumnya. أما القلب الطاهر فإذا جاءه الألم أو الضيق فإنه يقبل على الوضوء على الصلاة على القراءة النافعة وأنفعها كلام الله عز وجل. Adapun hati yang selamat, maka dia akan kembali, dia akan mengambil air wudu, maka dia akan kembali sholat, dia akan membaca kalamullah dan merasa tenang dengannya. القلب الطاهر القلب السليم لا يتعلق إلا بالله عز وجل ولا يأنس ولا يرتاح ولا يأنس إلا بالله عز وجل. Hati yang selamat, maka dia tidak bergantung kecuali dengan Allah. Dia tidak merasa tenang kecuali dengan Allah. فإذا كان عنده المصحف وإذا كان عنده الصلاة فهو يأنس بذلك. إذا كان عنده العلم وعنده النفع عنده العمل الصالح يأنس بذلك ولا يرتبط ويتعلق عمله الصالح بوجود شخص آخر. Maka ketika dia di sisinya ada mushaf dan dia bisa mengerjakan sholat, maka dia akan melakukannya. Dia akan merasa tenang dan nyaman dengannya. Ketika dia mendapatkan kesempitan, maka dia membuka mushafnya, dia kembali kepada sholatnya, dan dia tidak bergantung, tidak terikat dengan orang-orang yang lainnya. بخلاف القلب المريض فإنه قد مرض بالتعلق المرضي الذي يتعبه ويؤلمه فراقه. Berbeda halnya dengan hati yang berpenyakit, maka dia akan bergantung dan berkaitan dengan orang lain, dengan ketergantungan atau keterkaitan yang bisa menimbulkan rasa sakit, bisa menimbulkan rasa sedih atau sempit tatkala dia berpisah darinya. In hadarat fulanah ad-dars sa'ahdur wa illa lan ahdur. Seperti misalnya seorang mengatakan, apabila fulanah hadir, maka saya akan hadir. Tapi kalau fulanah enggak hadir, saya juga enggak hadir. In kanat fulanah satahdhuru al-walimah ana sa'adhhab wa illa ana la adhhab. Kalau fulanah dia hadir ke walimah, saya akan pergi. Tapi kalau dia enggak pergi, saya juga enggak pergi. In kanat fulanah sataf'al fa ana sa'adhhab ma'aha. In kanat satakhruj fa ana sa'akhruj ma'aha. In kanat satadkhul ana sa'adkhul ma'aha. Apabila si fulanah ini dia pergi, maka aku akan pergi bersamanya. Apabila si fulanah ini dia masuk, maka aku akan masuk bersamanya. Dan kalau dia keluar, maka aku juga akan keluar bersamanya. Hunaka ukhuwatun fillah wa ta'awunun 'alal birri wat taqwa. Di sana ada sisi ataupun di sana ada bentuk ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah dan berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Hadza mahmudun wa matlubun. Maka ini adalah sesuatu yang terpuji dan dituntut. Nas'alullah an yarzuqana dzalik wa jami'a ikhwanina wa akhawatina. Dan kita meminta Allah agar Allah memberikan, dan kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hal tersebut dan memberikannya kepada seluruh saudara-saudara dan saudari-saudari. Wa hunaka ta'alluqun maradiyyun laysa min hadha wa in kana zahiruhu at-ta'awun 'ala al-birri wat taqwa. Dan di sana ada bentuk hubungan yang zahirnya, nampaknya seperti ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, namun hakikatnya tidak seperti itu. Ya'rifu kullu wahidin nafsahu wa nashatahu wa hirsahu idza ghaba sahibuhu. Kaifa yakun? Maka seseorang mengetahui dari dirinya bagaimana semangatnya di dalam berta'awun ketika ada yang tidak hadir dari saudaranya, dia tidak hadir untuk berta'awun pula, bagaimana dirinya. فأي علاقة إذا فقدت سببت ضعفا في استقامة الإنسان وكسلا ومللا فهي تحتاج إلى مراجعة وتصحيح. Maka setiap hubungan yang apabila hubungan ini hilang atau terputus menyebabkan seorang menjadi terganggu, menjadi hilang keistiqomahannya, menjadi hilang semangatnya, maka hendaknya seseorang melihat dan mengoreksi serta memurajaah dirinya kembali. فالمهم أن نعلم أن سلامة القلب وصفاء القلب وسلامة الصدر أمر عظيم متشعب في جميع المجالات. Maka yang terpenting adalah seseorang mengetahui bahwasanya kesucian dan keselamatan hati merupakan perkara yang sangat besar, merupakan perkara yang sangat agung di dalam banyak bidang-bidang atau
keadaan-keadaan. فنحتاج إلى سلامة قلوبنا من جميع الأمراض. Maka hendaknya kita bersemangat untuk bisa menjaga keselamatan hati dan diri kita dari berbagai macam penyakit hati. فإن فعلنا ذلك فإننا نكون من أفضل الناس عند الله عز وجل. Apabila kita melakukan hal itu, maka kita akan menjadi manusia yang paling afdal di sisi Allah. قد روى ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. Dan sungguh telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dari hadits Abdullah bin Amr bin As. إنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل. Bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling afdal? قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. Maka beliau menjawab, setiap orang yang mahmumul qalbi dan memiliki lisan yang jujur. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب. Para sahabat mengatakan, lisan yang jujur kami mengetahuinya. Lalu apa makna mahmumul qalbi? قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Maknanya adalah hati yang bersih, yang suci, yang terjaga, yang tidak ada dosa atasnya, tidak ada sikap melampaui batas, tidak ada tipu daya dan rasa hasad atau iri. كل مخموم القلب أي كل سليم القلب. Maka makna kullu mahmulil qalbi yaitu setiap hati yang selamat. إذا قلنا خممت البيت أي كنسته ونظفته من الغبار والأوساخ. Seperti seorang mengatakan khamamtul bait, aku membersihkan bait atau rumah, maknanya aku menyapunya, membersihkannya dari setiap kotoran yang ada. فالمعنى أن يكون القلب مكنوسا ومنظفا من غبار وأوساخ القلوب التي تحصل له. Maka maknanya adalah hati itu dia dibersihkan dari setiap debu, dari setiap kotoran dan noda yang ada yang bisa mengotori hati. وهنا فائدة. Dan di sini ada faedah. الصحابة كلهم عرب. Para sahabat semuanya adalah orang Arab. ومن أقوى العرب. Dan bahkan mereka adalah orang Arab yang terkuat. ومع ذلك عرفوا ما معنى صدوق اللسان ولم يعرفوا ما معنى مخموم القلب. Oleh karena itu mereka mengetahui makna saduqul lisan, lisan yang jujur maknanya apa, namun mereka tidak memahami apa makna mahmum al-qalb. هذه كلمة غريبة لم يسمعوها من قبل. Maka ini adalah kata yang asing yang mereka tidak mendengarnya sebelumnya. ليس عيبا أن يجهل الإنسان بعض الكلمات العربية ولو كان عربيا. Maka bukanlah sebuah aib, sebuah cela tatkala seseorang tidak mengetahui arti atau makna sebuah kalimat bahasa Arab walaupun dia adalah seorang dari kalangan orang Arab. أما إذا لم يكن عربيا فالعذر له أقوى وأولى. Adapun apabila seorang bukan dari kalangan orang Arab, maka uzur baginya ketika dia tidak mengetahuinya lebih berhak untuk mendapatkan uzur dan lebih utama. والفائدة الثانية. Dan faedah yang kedua, أنهم عرفوا معنى الكلمة الأولى ولم يعرفوا معنى الكلمة الثانية فسألوا وقالوا عرفنا الأولى فما معنى الثانية. Maka mereka mengetahui makna kata yang pertama dan mereka tidak mengetahui makna kata yang kedua, sehingga mereka mengatakan dan berterus terang kepada Nabi SAW, kami mengetahui makna kata yang pertama dan kami tidak mengetahui yang kedua. وهذا منهج من مناهج التعلم. Maka ini adalah termasuk metode dari metode seorang belajar. الطالب، الطالبة، الأستاذ، الأستاذة، المدرس، المدرسة، إذا عرف شيئا ولم يعرف الآخر يقول عرفت هذا ولم يعرف هذا ولم أعرف هذا ويسأل عن معناه ولا يسكت ويخجل. Maka hendaknya seorang talib laki-laki atau perempuan, seorang mudarris pria dan wanita, seorang ustadz atau ustadzah, ketika dia mengajar, dia mengatakan saya mengetahui makna yang ini dan saya tidak mengetahui makna yang itu, sehingga setelahnya dia hendaknya bertanya dan dia mencari tahu maknanya tersebut. لا مانع ولا عيب أن تقول عرفت هذا ولم أعرف هذا فيبين لك المدرس فتستفيد ويستفيد إخوانك.
Maka tidak ada aib, tidak ada penghalang, tidak mengapa engkau mengatakan berterus terang, saya paham makna yang ini, tapi yang ini saya nggak paham. Sehingga engkau bertanya kepada mudarris, sehingga mudarris akan menjelaskan kepadamu. Lakin صار الحياء والخجل يمنعنا من السؤال فلا نتعلم. Akan tetapi rasa malu dan rasa segan terkadang menghalangi kita untuk bertanya, sehingga kita tidak mendapatkan ilmunya. وهنا سؤال وتنبيه مهم. Dan di sini ada pertanyaan dan peringatan yang penting, وهو yaitu هل معنى سلامة القلب وطهارته أن يكون العبد مغفلا لا يدري عن حياته ولا حياة أسرته ولا يعرف ما هي الحياة التي يعيشها أبناؤه وبناته وما هي الآلات والبرامج والتطبيقات التي يستعملونها في أجهزتهم؟ هل معنى صفاء القلب وسلامته أن يعيش العبد بعيدا عن العصر والزمان والحال الجديد الذي صارت الأمور فيه خطيرة ومخيفة؟ هل معنى ذلك أننا نصير في غفلة عما يدور حولنا؟ Apakah makna keselamatan hati dan kesuciannya? Bahwa seorang hamba dia tidak memperhatikan dan dia tidak tahu tentang kehidupannya, tentang kehidupan keluarganya. Dia tidak mengetahui bagaimana kehidupan dari putra-putrinya, bagaimana mereka tumbuh, dan dia tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pergunakan dari alat-alat, demikian pula aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi dan hal-hal yang berkaitan dengannya, apa yang mereka pergunakan dengannya. Dan apakah makna kesucian hati itu tatkala seseorang dia hidup, seorang hamba hidup jauh dari teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju ini, sehingga perkara-perkara yang mana perkara-perkaranya dalam seiring dengan perkembangan zaman ini semakin mengkhawatirkan, semakin berbahaya, sehingga seseorang itu dia tidak peduli, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan keadaan yang ada di sekitarnya. هل عندما نحرص على أبنائنا وبناتنا ونحافظ عليهم مما يضرهم هل هذا مخالف لسلامة القلب وطهارته؟ Apakah ketika seseorang itu memperhatikan kehidupan dan keadaan putra-putrinya, anak-anaknya, bagaimana mereka dengan HP-HP-nya atau yang semisalnya, apakah yang seperti ini termasuk dari hal-hal yang bisa meniadakan atau menafikan dari keselamatan hati? الجواب لا. Maka jawabannya tidak. النبي صلى الله عليه وسلم يقول, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak mau mengerjakannya tatkala mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. فرقوا بين أولادكم في المضاجع. Nabi menyebutkan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. أولادي أفرق بينهم؟ نعم. قال ذلك صاحب القلب الطاهر السليم صلى الله عليه وسلم. Mungkin seorang mengatakan, ini anak-anakku, masa aku pisahkan mereka satu dengan yang lainnya? Maka jawablah, iya. Yang memerintahkannya adalah seorang yang memiliki hati yang suci, yang selamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, berhati-hatilah kalian dari masuk ke tempat-tempat para wanita. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? قال الحمو الموت. Maka Nabi mengatakan ipar itu adalah al-maut. إذن هناك حرص وهناك سلامة وهناك احتياط وهناك تنظيم وترتيب، وهذا لا يعني عدم سلامة القلوب، بل هو من سلامة القلوب والحياة. Maka di sana ada pengaturan, di sana ada perhatian, di sana ada perhatian orang tua kepada anaknya, yang mana itu semua bukanlah sesuatu yang mempengaruhi keselamatan hati seseorang, bahkan itu merupakan tanda dari keselamatan dan kesucian hati seseorang. بعض الناس يظن أن من سلامة القلوب
عدم معرفة الشر وأسباب الشر ووسائل الشر. Sebagian orang mengira bahwasanya keselamatan hati itu dengan tidak mengetahui perkara-perkara yang buruk. مع أنك في بعض الأحوال لا تستطيع أن تتقي الشر وتبتعد عنه إلا إذا عرفته. Karena bahkan pada dirimu terkadang kau tidak bisa meninggalkan dan menghindari keburukan itu pada sebahagian keadaan kecuali tatkala engkau telah mengetahui keburukan dan kejelekan itu. لماذا يحصل عندهم الوهم؟ Kenapa timbul pada seseorang itu dugaan-dugaan? لأنهم لا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها. Karena dia tidak bisa membedakan antara keselamatan batin dari menginginkan keburukan yang terlarang dan antara keselamatan hati dari mengetahui perkara keburukan yang dia diperintahkan untuk mengetahuinya. ولهذا ذكر ابن القيم الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan perbedaan antara keselamatan hati, antara sikap bodoh, tidak mau tahu, dan sikap lalai. وبين أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به. Maka sesungguhnya keselamatan hati itu diperoleh dengan tidak menginginkan keburukan. Keselamatan hati itu diperoleh dengan seseorang tidak menginginkan keburukan setelah dia mengetahui keburukan itu, sehingga hatinya menjadi selamat dari keinginan dan niatan-niatan untuk melakukan keburukan, bukan karena dia mengetahuinya dan berilmu dengannya. وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة علم ومعرفة. Berbeda halnya dengan sikap masa bodoh atau sikap lalai, maka itu adalah sikap kebodohan dan sedikitnya ilmu dan pengetahuan. والكمال أن يكون عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. Maka kesempurnaan itu yaitu tatkala hati mengetahui rincian-rincian dari kejelekan dan keburukan dan dia selamat dari niatan-niatan untuk melakukan kejelekan itu. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk melindungi diriku darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari keburukan, maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam keburukan itu. مثلا عندما يكون ولدي أو بنتي يعيشون أو يدرسون في مكان فيه جلساء سيئون. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwasanya anaknya itu tinggal di suatu tempat yang padanya ada teman-teman duduk yang buruk. مما ينبغي علي أن أعرف أين يدرس ابني ومن يجالس مع من تدرس ابنتي ومن تجالس. Maka hendaknya dalam keadaan seperti ini seseorang mengetahui di mana anakku belajar, bersama siapa dia duduk dan dia berteman. ثم أعرف كيف التعامل والتوجيه والإرشاد. Sehingga dengannya dia bisa mengambil sikap yang tepat dan bisa memberikan bimbingan yang tepat. ليس من سلامة القلب أن آخذ ابنتي وأضعها في مكان تدرس أو في مكان مع صديقات تجالسهن وأنا لا أدري ما حالهن وماذا يفعلن. Bukan termasuk keselamatan hati seseorang memasukkan anaknya ke sebuah sekolah, kemudian dia memasukkannya sehingga anaknya bisa belajar, kemudian tidak peduli tentang keseharian dan bagaimana pertemanan anaknya. كذلك ليس من سلامة القلب أن أشتري هاتفا جديدا فيه مئات أو عشرات التطبيقات المضرة المسيئة ثم أعطيه ابني أو بنتي وأنا لا أدري ماذا في هذه الأجهزة. Dan bukan termasuk keselamatan hati seseorang misalnya dia membeli HP yang baru yang padanya ada mungkin puluhan atau bahkan ratusan aplikasi-aplikasi yang buruk, aplikasi-aplikasi yang jelek, kemudian dia memberikannya kepada anaknya, kepada putra atau putrinya dalam keadaan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya.
أمي أنا أريد هاتفا للدراسة. Sang anak mengatakan, wahai ibuku, saya ingin punya hatif untuk belajar. هذا هاتف يا بنتي ادرسي. Maka sang ibu mengatakan, ini HP-ku, pakailah untuk belajar. ما هذا البرنامج؟ ما هذا التطبيق؟ وما هذا التطبيق؟ وهل هو مساعد للدراسة؟ Maka hendaknya diperiksa, ini aplikasi apa? Ini program apa? Apakah ini aplikasi ini membantu untuk belajar ataukah tidak? ما أسماؤها البرامج التي الآن موجودة عند الشباب؟ Aplikasi البرامج التي فيها التواصل. مثل Instagram, واحد. مثل Instagram, Facebook, Twitter, مثلا Pad. أيضا. وهنا برنامج تيك توك مثلا. أيضا. تيك توك، سناك، فيديو. هذه كلها ماذا تريد منها البنت التي عمرها 15 18 20 21 22؟ Maka aplikasi-aplikasi yang tadi kita sebutkan, ketika seorang anak yang dia berusia 15 tahun atau 20 tahun atau sekitarnya, ketika memiliki aplikasi ini, ada aplikasi ini, apa yang dia gunakan dengan aplikasi itu? وجود بعض التطبيقات شر وبلاء. Adanya sebagian aplikasi dan download tertentu, itu adalah sesuatu yang padanya keburukan dan musibah. لن تموت البنت إذا لم يكن عندها هاتف أصلا. Ketahuilah bahwasanya seorang anak perempuan itu, anakmu tidak akan mati kalaupun mereka tidak punya HP. ولن ينقطع عنها الأكسجين إذا عندها الهاتف بدون هذه التطبيقات. Dan tidak pula mereka akan kehabisan oksigen kalau mereka punya HP dan tidak ada aplikasi-aplikasi tadi di dalamnya. لماذا صارت بعض البنات تتعامل مع أمهاتهن بقلة الأدب عندما يؤخذ الجهاز منها؟ Kenapa para anak-anak wanita mereka sekarang ini menjadi tidak beradab atau kurang beradab tatkala ibunya mengambil HP-nya? لماذا صارت بعض البنات تتغير أخلاقها وطباعها وتعاونها في بيتها إذا حرمت من الجهاز ساعة أو ساعتين؟ Bagaimana keadaan mereka para anak-anak perempuan, dari bagaimana muamalah mereka, keseharian mereka, sikap mereka, bagaimana mereka membantu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tatkala mereka dilarang dari menggunakan HP. هل ذلك من أجل مراجعة الأربعين النووية؟ Apakah HP itu digunakan untuk memurajaah dari misalnya Arba'in Nawawiyah? أو لأجل حفظ الأجرومية؟ Atau untuk menghafal matan Ajrumiyah? أو أن هناك مرضا وخطأ وخللا يحتاج إلى علاج في بيوتنا؟ Ataukah di sana ada penyakit, ada kekurangan yang ada di rumah-rumah kita? أنا لا أدعو إلى الصدام بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات. Aku tidak menganjurkan untuk adanya perpecahan atau permusuhan antara anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan dengan para orang tuanya, dengan ayah ibunya. لكن اعلم أنك مسؤول عند الله عز وجل إذا غششت رعيتك بسبب جهلك. Namun ingatlah bahwasanya engkau itu akan dimintai pertanggungjawaban tatkala engkau melalaikan dan menelantarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. وأن تتعامل بالحكمة والحكمة والأسلوب الحسن مع أبنائك وبناتك. Dan hendaknya engkau bersikap dengan sikap yang hikmah dan engkau mengambil metode-metode yang tepat di dalam bermuamalah dengan putra-putrimu. والكلام في هذا كثير لكن اختصارا لأجل الوقت نختم بسؤال. Dan pembahasan dalam ini adalah pembahasan yang panjang dan untuk meringkasnya kita akan menyampaikan satu pertanyaan. بعد أن عرفنا صفات القلب السليم. Setelah kita mengetahui sifat-sifat hati yang selamat. وأن الغفلة ليست من سلامة القلب. Dan bahwasanya rasa ghaflah atau lalai itu bukan merupakan keselamatan hati. يأتي السؤال الأخير: ما هي الوسائل التي تعيننا على تصفية وسلامة قلوبنا؟ Maka datang pertanyaan terakhir, apa wasilah atau sarana yang bisa dengannya seseorang memperoleh keselamatan dan kesucian hati? الوسيلة الأولى. Maka wasilah yang pertama, الإخلاص لله والتعامل مع الله وإسلام الوجه لله سبحانه. Yaitu seorang mengikhlaskan untuk Allah, seorang bermuamalah kepada Allah dan dia berserah diri kepada Allah. المرأة التي تتعامل مع الله في أعمالها.
Maka seorang wanita yang bermuamalah dengan Allah dalam amalan-amalannya لا يتغير عملها وإحسانها بسبب تغير الآخرين أو إساءتهم. maka tidak akan berubah dikarenakan adanya perubahan ataupun adanya gangguan atau keadaan yang ada pada orang lain. ولا بسبب قدحهم فيها وثنائهم على غيرها. Dan tidak pula berubah dikarenakan adanya pujian dari orang lain. الوسيلة الثانية Wasilah yang kedua, الرضا بما قسمه الله للعبد. ridha dengan apa yang Allah bagi untuk para hambanya. قال ابن القيم إن الرضا يفتح باب السلامة ويجعل القلب سليما. Berkata Ibnul Qayyim bahwasanya rasa ridha ini akan membuka pintu keselamatan dan akan menjadikan hati ini menjadi hati yang selamat. وكلما كان العبد أشد رضا كلما كان قلبه أسلم. Dan setiap hati itu dia semakin memiliki rasa ridha kepada Allah, maka hati itu akan menjadi semakin mendapatkan keselamatan. الوسيلة الثالثة Wasilah yang ketiga, الدعاء والتضرع. berdoa dan berserah diri kepada Allah بأن يرزقك الله القلب الطاهر النقي. agar Allah memberikan rezeki kepadamu hati yang bersih, yang suci. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما في حديث ابن عباس واسلل سخيمة قلبي. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, dan mintalah Nabi berdoa dan bersihkanlah kotoran-kotoran dalam hatiku. وفي حديث آخر حسنه بعض العلماء وأسألك قلبا سليما. Dan di dalam hadis yang lainnya yang dihasankan oleh sebagian ulama, dan aku meminta kepadamu ya Allah hati yang selamat. وتدعو الله بأن يخلصك من أمراض القلوب كالحسد والرياء وغير ذلك. Sehingga hendaknya engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadamu hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati seperti riya, hasad dan yang semisalnya. الوسيلة الرابعة Wasilah yang keempat, الاهتمام بالعلم المزكي للقلوب. hendaknya memiliki perhatian dan kesungguhan pada ilmu yang bermanfaat yang memberikan kesucian hati. ومن أنفعه كلام الله وسنة رسوله. Dan termasuk yang paling bermanfaat adalah kalamullah dan sunnah Rasulnya. الانشغال بما ينفع والإعراض عما يضر. Dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat dan berpaling dari sesuatu yang memudaratkan. كل شيء يضرك يؤذيك يفسد قلبك أبعده. Segala sesuatu yang memudaratkanmu dan mengotori hatimu, maka jauhkanlah. تعرف أن هذه الصحبة تزيد قلبك قسوة ومرضا وحقدا وسوءا في الظن ابتعد. Apabila engkau merasa bahwasanya persahabatanmu ini menjadikan سوء الظن والمرض والحقد. Apabila persahabatanmu ini menjadikan adanya rasa suudzon, adanya rasa iri, dengki dan yang semisalnya, maka jauhkanlah. الوسائل أيضا الوسيلة الخامسة Termasuk wasilah yang berikutnya, itu wasilah yang kelima, المجاهدة باكتساب الفضائل والأخلاق الطيبة وترك الأخلاق السيئة. bersungguh-sungguh untuk memiliki keutamaan-keutamaan dan akhlak-akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. الأمر يحتاج إلى مجاهدة. Maka perkaranya butuh bagi kita untuk terus bersungguh-sungguh حتى يتخلص الإنسان من بعض الأمراض فيصفو قلبه فيعيش حياة سعيدة جميلة قريبة من الله عز وجل. sehingga dia bisa selamat dari penyakit-penyakit hati dan mendapatkan hati yang suci, sehingga dia bisa hidup dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. أيتها الأم المباركة إن المرأة الصادقة المفلحة هي التي تجاهد نفسها على إصلاح قلبها وتطهيره فاستعيني بالله وسليه أن يزكي نفسك وأن يطهر قلبك وأن يصلح نيتك وأن يجعل قلبك طاهرا سليما وأعمالك سديدة وأخلاقك زكية. Wahai ibu yang semoga diberkahi, sesungguhnya wanita yang jujur, wanita yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan, adalah seorang wanita yang dia bersungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsu pada dirinya, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hatinya, membersihkannya. Sehingga hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah dan meminta kepadanya agar membersihkan hatimu, agar mensucikan dirimu, memperbaiki niatmu,
dan menjadikan hatimu, wahai ibu yang penuh berkah, menjadi hati yang suci, yang selamat, dan amalanmu adalah amalan yang terbimbing dan lurus, akhlakmu adalah akhlak yang suci dan bersih. واعلمي أن الشيطان يسعى لتدنيس قلبك وأن تطهير القلب وتصفيته يحتاج إلى مجاهدة واستعانة بالله ولا يكون ذلك إلا بدوام المجاهدة. Dan ketahuilah bahwasanya syaitan itu terus dia berusaha untuk mengotori hatimu, dan bahwasanya kebersihan hati, kesucian hati itu butuh padanya untuk seseorang bersungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah, dan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan terus-menerus seseorang bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki diri dan hatinya. ما أشد حرصكن أيها النساء على نظافة البيوت والمطابخ والمداخل وغير ذلك. Maka sungguh kalian wahai para wanita, sungguh kalian adalah seorang yang sangat bersemangat, sangat perhatian terhadap kebersihan dapur, kebersihan kamar, kebersihan ruangan, dan apa yang ada di dalam rumahmu. هذا هو المشهور على غالب نسائكم. Dan inilah yang masyhur, kata beliau, dikenal oleh orang Arab, bahwasanya beginilah keadaan para wanita orang Indonesia. ولو أن كثيرا من الحريصات على النظافة. Andaikan mereka para wanita yang memiliki semangat yang lebih di dalam menjaga kebersihan, تعامل قلبها كما تعامل بيتها ومطبخها. andaikan dia bermuamalah, mensikapi hatinya itu sebagaimana dia mensikapi rumahnya atau dapurnya. ولو أنها تعامل قلبها كما تعامل ذلك الطبق الذي تأكل منه فلا تبقي فيه شيئا من الأوساخ والأدران. Demikian pula andaikan seorang wanita itu bersikap dengan hatinya sebagaimana dia bersikap dengan misalnya alat penggoreng atau yang semisalnya, dia bersihkan sehingga tidak ada lagi kotoran yang ada di dalamnya. لو تفعل ذلك مع قلبها. Andaikan engkau melakukan itu, kebersihan itu dengan hatimu, لكان قلبها من أحسن القلوب. maka hati itu akan menjadi hati yang terbaik. ومن أنظف وأطهر القلوب. Dan hati yang paling bersih dan paling suci. ولكننا والله المستعان. Akan tetapi kita semuanya wallahul musta'an, صرنا نهتم بتطهير الظاهر وتزيينه أكثر من الباطن والباطن هو المهم. Banyak dari kita lebih mementingkan kebersihan dan keindahan secara zahir dibandingkan kebersihan dan keindahan secara batin, padahal kebersihan batin kita itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting. أمر الله بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. Allah memerintahkan kaitannya dengan kebersihan hati, antara kebersihan agama atau badan, kebersihan badan dan kebersihan hati, dan keduanya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. لكن المحزن هو المبالغة في تطهير الظاهر وإهمال الباطن والله المستعان. Akan tapi sesuatu yang menjadikan sedih tatkala seseorang bersungguh-sungguh bahkan melampaui batas di dalam memperhatikan kebersihan sesuatu yang sifatnya zahir dibandingkan kebersihan yang sifatnya batin. Wallahul musta'an. Nas'alullah an yutahhira zahirana wa batinana. Semoga Allah memberikan kita kebersihan zahir dan batin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu hati yang selamat. Allahumma tahhir qulubana min kulli da'in wa marad. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari setiap penyakit dan kotoran. Waj'alna mimman yalqaka bil qulubi as-salimati as-salihah wal a'mali as-salimati as-salihah. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertemu denganmu ya Allah dengan hati yang selamat, dan termasuk orang-orang yang datang dengan amalan-amalan yang saleh dan selamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-qina. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu bimbingan, ketakwaan, rasa cukup, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka walhamdulillahi rabbil alamin, selesai kita dari pertemuan yang al-as'ilah fi al-ijabah anha insyaallah fi liqa' al-qadim insyaallah.
dan insya Allah beliau akan membuka pertanyaan, adapun teknisnya nanti akan diumumkan, dan demikian pula jawabannya insya Allah akan disampaikan di pertemuan berikutnya biidznillah.